Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Tia. Hari ini kita akan belajar PPKN tentang kerjasama sebagai wujud persatuan dalam perbedaan. Nah, apa sih maksudnya? Kita simak videonya. Hai teman-teman Miss Imas. Sebelum kita ke materi, Miss Imas mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu diharapkan kalian bisa mempraktikkan bentuk-bentuk bersatu dalam keberagaman. Nah teman-teman, di video sebelumnya Miss Imas telah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan. Mulai dari perbedaan kemampuan, perbedaan agama, perbedaan hobi, dan lain-lain. Nah, meskipun kita berbeda, kita sebagai manusia harus tetap bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Bersatu dalam perbedaan atau dalam keberagaman bisa kita lakukan dalam berbagai kegiatan. Dengan cara apa ya? Betul banget, dengan cara bekerja sama. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih kerjasama itu? Oke, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Nah, ada yang tahu nggak ya, kenapa sih manusia perlu bekerja sama? Oke, betul banget. Karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Nah, bekerja sama bisa kita lakukan dimanapun ya teman-teman. Bekerja sama bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Berikut adalah contoh kerjasama di rumah. Yang pertama, kita membantu ibu menyiram tanaman di halaman rumah. Yang kedua, kita bisa bekerja sama bersama ibu dan adik-adik untuk membersihkan rumah bersama-sama. Yang ketiga, kita harus bekerja sama untuk menjaga kebersihan rumah. Dan yang keempat, kita bisa bekerja sama untuk menghemat listrik di rumah. Nah, berikut adalah contoh kerjasama di sekolah. Yang pertama, bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, kita bisa bekerja sama untuk melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, kita bisa bekerja bakti di lingkungan sekolah, misalkan menyiram tanaman dan lain-lain. Yang keempat adalah bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, berikut adalah kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita bisa bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Contohnya membersihkan jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua, bekerja sama dan saling gotong royong untuk membangun balai desa, membangun masjid, membangun sekolah, membangun pos ronda, dan lain-lain. Yang ketiga, kita dapat bekerja sama untuk membantu warga lain yang sedang kesulitan. Dan yang keempat, kita bisa bekerja sama untuk mengadakan acara-acara besar seperti acara hari kemerdekaan, hari raya, dan lain-lain. Oke, teman-teman, Miss Imas punya pertanyaan. Yang pertama, kalian bisa lihat gambar dulu ya. Yang pertama, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan oleh Siti ya? Oke, betul sekali. Seharusnya Siti bergegas untuk membantu ibu menyiram tanaman agar pekerjaan ibu cepat selesai. Oke, pertanyaan yang kedua, teman-teman bisa lihat gambar dulu ya. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Kira-kira apa yang seharusnya Edo lakukan? Ayo. Oke, betul banget.
Edo seharusnya membantu ayah mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah ditebang oleh ayah. Nah, pertanyaan yang ketiga. Lihat dulu di gambar ya. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Apa yang seharusnya teman-teman Lani lakukan ya? Oke, betul. Teman-teman Lani seharusnya membantu Lani mengeluarkan duri dari tangan Lani dan bergegas memberikan pertolongan pertama untuk Lani. Setelah itu, membantu mengantar Lani untuk pergi ke UKS. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan segan-segan dan jangan malu untuk meminta bantuan kepada orang lain kalau kita merasa kesulitan. Nah, karena bekerja sama dengan orang lain itu memiliki banyak manfaat. Nah, berikut adalah manfaat kerjasama. Yang pertama, tujuan akan lebih cepat tercapai. Yang kedua, dengan bekerja sama dapat menumbuhkan sikap semangat persatuan. Yang ketiga, dengan bekerja sama juga pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. Yang keempat, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Dan yang kelima, bekerja sama dapat melatih diri kita untuk menghargai orang lain. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah meskipun kita diciptakan berbeda oleh Allah, kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus tetap bersatu dan bekerja sama. Karena bekerja sama itu memiliki banyak banget manfaat untuk kehidupan kita. Nah, bekerja sama dapat dilakukan dimanapun ya. Bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Nah, mulai sekarang jangan segan-segan dan jangan malu-malu untuk meminta bantuan orang lain jika kita merasa kesulitan. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nah, gimana penjelasannya? Mudah kan? Nah, nanti kalau misalnya anak-anak ada yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.